Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang fana dan bako. Sahabat-sahabat semua, fana dari segi bahasa yaitu fana yang berasal dari kata faniyah yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Dalam hal ini, Abu Bakar Al-Kalabazi mendefinisikan bahwa fana yaitu hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang. Tidak ada pamrih dari segala kegiatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Fana artinya hilang, hancur, sehingga dapat dipahami bahwa fana merupakan proses menghancurkan diri sebagai seorang sufi agar dapat bersatu dengan Tuhan, yaitu hilangnya kesadaran seseorang terhadap keberadaan dirinya dan alam sekitarnya. Hal ini dapat terjadi karena latihan yang berat dan perjuangan yang cukup panjang dalam pendakian rohani. Dalam hal ini, ada juga pembagian fana itu hilangnya kesadaran. Sahabat-sahabat semua, dalam hal ini ada juga pembagian fana itu sendiri menjadi beberapa macam dengan lebih spesifik. Yang pertama itu adalah fana al-fana. Fana al-fana berarti hilangnya kesadaran akan hilangnya kesadaran itu. Orang yang dalam keadaan fana tidak tahu bahwa ia dalam keadaan fana. Yang kedua adalah fana an-nafsi. Fana an-nafsi yaitu penghancuran tentang adanya wujud dirinya dan zat yang lain di sekitarnya. Berarti hilangnya kesadaran seseorang akan wujud dirinya. Apabila seorang sufi telah sampai kepada fana al-nafs, yaitu tidak disadarinya wujud jasmaniyah, maka yang tinggal adalah wujud rohaniyahnya. Dan ketika itu ia bersatu dengan Tuhan secara ruhani. Sedangkan yang ketiga itu adalah fana fi mahbub, yaitu melebur ke dalam yang dicintai, yaitu Tuhan, termasuk proses penghancuran sifat-sifat basyariyah. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat apa itu sebenarnya bako. Adapun bako itu berasal dari kata bakiyah. Arti dari segi bahasa adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Paham bako tidak dapat dipisahkan dengan paham fana, karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani bako. Bako merupakan satu paket dengan fana, di mana
ketika seorang telah berpindah dari sifat manusia menuju sifat ketuhanan, maka dia akan menetap pada sifat ketuhanan tersebut. Tidak berubah-ubah, karena sifat Tuhan adalah sifat puncak kesempurnaan. Sahabat-sahabat semua, setelah mengetahui pengertian fana dan baqa, perlu diketahui tujuan fana dan baqa. Nah, tujuan fana dan baqa adalah mencapai penyatuan secara ruhaniyah dan batiniah dengan Tuhan, sehingga yang disadarinya hanya Tuhan dalam dirinya. Tatkala fana dan baqa berjalan selaras dan sesuai dengan fungsinya, maka seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, suatu tingkatan yang mencintai dan dicintai telah terjadi satu. Sedangkan kedudukan fana dan baqa merupakan hal, karena hal yang demikian itu terjadi terus-menerus dan juga karena dilimpahkan oleh Tuhan. Fana merupakan keadaan di mana seseorang hanya menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya, dan kelihatannya lebih merupakan alat, jembatan, atau makom menuju ijtihad atau penyatuan rohani dengan Tuhan. Tatkala fana dan baqa berjalan selaras dan sesuai dengan fungsinya, maka seseorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, yaitu suatu tingkatan yang mencintai dan dicintai telah menjadi satu. Beberapa pemahaman sufi tentang fana dan baqa. Yang pertama itu, jika kejahilan dari seseorang hilang atau fana, yang akan tinggal yaitu baqa, ialah pengetahuannya. Kemudian yang kedua, jika seseorang dapat menghilangkan maksiatnya, yang akan tinggal ialah ketakwaannya. Yang ketiga, siapa yang menghancurkan sifat-sifat buruk, tinggal baginya sifat-sifat baik. Dan yang keempat, siapa yang menghilangkan sifat-sifatnya, ia akan mempunyai sifat-sifat Tuhan. Sahabat-sahabat semua, fana dan baqa merupakan jalan menuju Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, semua yang ada di bumi itu akan binasa atau fana, dan tetap kekal wajah-wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian ada lagi ayat lain mengatakan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam beribadat kepada Tuhannya. Kemudian ada lagi ayat lain yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peluang kepada manusia untuk bersatu dengan Tuhan secara rohaniah atau batiniah. Ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan untuk mencapai liqa Allah. Pertama, mengerjakan amal soleh dengan menghilangkan semua sifat-sifat tercela dan menetapkan dengan sifat-sifat terpuji, yaitu takalli dan tahalli.
yang caranya antara lain dengan beramal soleh dan beribadat semata-mata karena Allah, menghilangkan sifat-sifat akhlak buruk, meninggalkan dosa dan maksiat, dan kemudian menghias diri dengan sifat-sifat Allah yang kemudian ini tercakup dalam konsep fana dan baqo. Pada zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin senantiasa mengharapkan kedatangan wahyu untuk memberi petunjuk, bimbingan dan teguran. Nah, karena dahulu tiap kali turun wahyu kepada Rasulullah, maka yang terjadi adalah sebuah perubahan pada dirinya serta suasana di sekelilingnya. Fana di dalam wahyu hingga tidak ada perkataan yang menguasai mereka melebihi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka baqo di dalam perintah wahyu, yaitu kehambaan kepada Allah, hingga tidak akan ada yang menguasai mereka melainkan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Nabi Muhammad SAW yang fana dalam wahyu dan baqo dalam ubudiyah atau kehambaan. Oke, sahabat-sahabat semua. Demikianlah uraian singkat saya tentang pembahasan pertemuan ke-14 ini, yaitu fana dan baqo. Semoga pertemuan ini dan konten ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.